Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alin Syarani dari kelas 12 Bahasa. Saya ingin menjelaskan bab 2 tentang titik Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Pemilu merupakan komponen penting dalam kehidupan politik dan perkembangan demokrasi di sebuah negara. Pelaksanaan pemilu mendukung dinamika pemerintahan serta perpolitikan Indonesia. Lantas bagaimana sistem pemerintahan dan sistem kepartaian di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal? 1. Sistem pemerintahan. Pada masa ini, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan seperti ini juga diterapkan pada masa awal kemerdekaan. Pada masa itu, Indonesia menganut sistem presidensial. Dalam sistem Presiden Soekarno berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sultan Syahrir dikenal dengan Kabinet Syahrir I. Kabinet Syahrir I hanya menjalankan tugasnya sekira 3 bulan pada 23 Februari 1946. Sultan Syahrir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Penyerahan mandat Kabinet Syahrir I terjadi karena kabinet ini tidak memiliki mayoritas suara di parlemen sehingga tidak mendapatkan dukungan yang kuat. Pada masa awal kemerdekaan juga terjadi perubahan fungsi KNIP. Pada masa ini KNIP berfungsi sebagai pembantu presiden, tetapi pada tanggal 20 Desember 1947 terjadinya permasalahan yang disebut dengan RERA pada masa Kabinet Amir Syarifuddin. Mosi tersebut muncul dari anggota fraksi sayap kiri dan dalam Badan Pekerja KNIP yaitu Z. Baharudin karena dianggap masuk akal. Mosi tersebut disetujui oleh Presiden Soekarno. Kebijakan daerah diterapkan secara efektif pada masa pemerintahan Kabinet Muhammad Atta. Adapun kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal sebagai berikut. A. Kabinet Nasir pada tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. B. Kabinet Sukiman pada tanggal 26 April 1951 sampai 23 Februari 1952. C. Kabinet Wilopo pada tanggal 30 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. D. Kabinet Ali Sastro Midjojo I pada tanggal 30 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Keberadaan parlemen tidak dapat dipisah dari partai politik. Oleh karena itu, salah satu hasil sidang PPKI pada 22 Agustus 1945 menyatakan pemerintahan Indonesia akan membentuk Partai Nasional Indonesia yang disingkat dengan PNI. Dalam perkembangannya, Presiden Soekarno berusaha menetapkan PNI sebagai partai negara. Pada 3 November 1945, Wakil Presiden Muhammad Atta mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai politik atas usulan dari BPKNIP. Berdasarkan maklumat tersebut terbentuklah 10 partai politik baru. Pada masa demokrasi liberal, sistem kepartaian diterapkan. Pemerintah Indonesia adalah sistem multipartai. Menurut Muhammad Atta, sistem multipartai bertujuan memudahkan dalam mengukur kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin barisan perjuangan. 4. Pemilihan umum 1955. Pada 31 Mei 1954, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia PPKI yang diketuai Hadi Kusumo dan Rustam Sweta Palindih sebagai wakil ketua. Pada pemilu pertama, 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya melalui kotak-kotak suara yang telah disediakan PPIP. Pemilu 1955 dianggap berhasil dan menjadi pemilu paling demokratis yang dilaksanakan Indonesia. 5. Kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar. Pada 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstituante. Anggota konstituante mewakili beberapa partai politik, golongan, dan aliran. A. Perdebatan yang berlarut-larut dalam konstituante. B. Adanya perselisihan antar partai. C. Munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45. Sekian dari saya. Ketika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selain ketiga unsur tersebut, dalam konstituante terdapat perwakilan dari golongan minoritas yang mewakili setiap etnik di Indonesia. Kelompok minoritas yang ditetapkan jumlah kursinya itu golongan Tionghoa mendapatkan 18 kursi, golongan Eropa mendapatkan 12 kursi, dan golongan Arab mendapatkan 6 kursi. Konstituante bertugas merumuskan undang-undang dasar baru. Akan tetapi pada perkembangannya konstituante belum berhasil menyelesaikan tugas utama tersebut. Kegagalan konstituante tersebut disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Selanjutnya, PP secara resmi dilantik Presiden Soekarno pada 28 November 1954. Pelaksanaan pemilu pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 2008 kabupaten, Malang 2139 kecamatan, dan 43.429 desa. Menetapkan pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen DPR dan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Kabinet Baharudin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet Ali Satroamijojo 2 pada tanggal 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Juanda atau Karya pada tanggal 19 April 1957 sampai 5 Juli 1959. 3. Sistem kepartaian. 2019 pasca kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia membutuhkan lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Pembantu Presiden, tetapi sejak Wakil Presiden Muhammad Atta mengeluarkan maklumat nomor 10 pada 16 Oktober 1945, fungsi KNIP berubah menjadi sebuah majelis legislatif. Dalam bidang pertahanan dan keamanan terjadi permasalahan dalam tubuh angkatan perang. Salah satu permasalahan tersebut tidak adanya garis koordinasi yang tegas antara Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Akan tetapi sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena digantikan dengan sistem parlementer yang ditandai dengan terbitnya maklumat KNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945 oleh Sultan Syahrir. Pada 14 November 1945 terbentuk kabinet baru dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sejak saat itu pemerintahan Indonesia berubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer, pemerintahan yang dipimpin 2. Kabinet pada masa demokrasi liberal. Pada demokrasi liberal, sistem pemerintahan di Indonesia berbeda dengan masa awal kemerdekaan. Pada masa demokrasi liberal, Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Roda pemerintahan seutuhnya dilaksanakan oleh kabinet dan pimpin oleh seorang Perdana Menteri. Sementara itu, partai-partai politik pada masa demokrasi liberal mengusung berbagai ideologi. Partai-partai besar biasanya mendominasi formatur kabinet karena sebuah kabinet harus mendapat dukungan mayoritas di parlemen.